Seorang wanita ditemukan tak bernyawa, ternyata pelakunya adalah orang yang dicintainya sendiri. Wanita ini tengah hamil namun sang pacar ogah menikahi memilih menghabisi dan meninggalkan wanita tersebut. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Bangkalan. Seorang wanita bernama EN Jumiati berusia 20 tahun, anak dari seorang ibu yang kerjanya sebagai pembantu di Jakarta. Sementara ayah dari EN sendiri bekerja menjadi buruh tani, bekerja demi sang anak bisa kuliah. EN kuliah di Universitas Srinojoyo Madura Fakultas Pertanian. EN sendiri selalu mendapatkan uang dari orang tua. Semua keinginan EN diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak tunggal di keluarganya, EN sendiri selalu membuat bangga orang tua. Meskipun jauh dengan keluarga, namun EN tak pernah lupa menelpon orang tua dan berjanji akan segera cepat lulus untuk membanggakan orang tuanya. Ternyata selain berkuliah, EN juga bekerja sambilan di salah satu coffee shop di Bangkalan, Madura. Di tengah kesibukannya kuliah dan bekerja, EN berkenalan dengan seorang lelaki bernama Maulidi. Bahkan mulai di bulan Mei 2024, EN dengan Maulidi pun akhirnya berpacaran. Maulidi sendiri adalah warga Bangkalan, Madura, mahasiswa jurusan agama Islam. EN dengan Maulidi pun sama-sama mahasiswa. Maulidi dikenal sebagai lelaki baik di lingkungannya, tak hanya di lingkungan keluarga, melainkan di lingkungan kampus. Dirinya yang mengambil jurusan agama Islam disebutkan akan menjadi seorang ustadz. Saat berpacaran keduanya makin dekat karena tak ada siapapun, keduanya pun terlalu bebas hingga akhirnya sering melakukan. EN yang sering menginap di kosan Maulidi, sementara sebaliknya Maulidi pun kerap menginap di tempat EN. Karena berpacaran cukup jauh hingga akhirnya di bulan Oktober 2024 EN pun panik karena ternyata EN sendiri telat datang bulan. EN bercerita kepada sang pacar Maulidi, saat itu EN pun bahkan melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Maulidi saat itu tengah sibuk PPL kuliah, mengaku sibuk dan susah ditemui hingga akhirnya beberapa kali ditelepon. Di tanggal 30 November, Maulidi pun bisa bertemu dengan EN. Keduanya sempat menginap di salah satu hotel di Bangkalan. Hingga siang hari EN pun sempat kerja dulu. Namun setelah pulang kerja EN pun kembali ke kosan Maulidi. Saat di kosan keduanya pun keluar malam, mereka akan mencari makanan. Bahkan saat itu di perjalanan, lagi-lagi Maulidi pun menginginkan EN untuk meluruhkan kandungan. Namun EN di perjalanan marah hingga akhirnya cekcok di antara keduanya pun tak tertahankan lagi. EN yang ingin bertanggung jawab dan ingin dinikahi Maulidi, sementara Maulidi yang mengaku belum siap karena dirinya belum lulus dan tengah sibuk kuliah, meminta sang pacar EN meluruhkan kandungan dulu. Percekcokan di antara keduanya pun tak selesai hingga akhirnya di tengah perjalanan Maulidi kaget saat EN mengancam akan melaporkan kehamilan ini kepada keluarganya. Maulidi mencoba tenang, namun di perjalanan dirinya mencari jalanan yang sepi hingga akhirnya memberhentikan motor. Saat EN bertanya kenapa motor berhenti, Maulidi nampaknya kesal, langsung saja menampar EN, memukul EN, bahkan mengeluarkan senjata tajam yang ternyata sudah dibawa dari kosannya disembunyikan di saku celana. Maulidi yang gelap mata terus menikam EN beberapa kali hingga akhirnya EN mengeluarkan cairan merah dan terjatuh. Sudah pasti kalau EN sudah tak bernyawa, namun ternyata belum puas untuk Maulidi. Maulidi meninggalkan EN dulu ternyata bukan untuk pulang, melainkan membeli bensin. Kembali lagi ke tempat semula dirinya menghabisi EN, membakar jasad EN, dan tak lama Maulidi pun pergi meninggalkan jasad EN dan kembali ke kos-kosan berakting seperti tak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya keesokan harinya seorang warga yang melintas di jalanan tersebut nampak kaget menemukan sesuatu yang masih terbakar, dan saat dilihat ternyata itu adalah jasad seorang wanita. Warga tersebut pun langsung melapor ke Pak RT dan tak lama lapor ke polisi. Pihak kepolisian datang ke TKP melihat jasad tersebut yang sudah hangus terbakar, namun kaki masih terlihat mulus, jasad seorang wanita, hingga akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di dekat jasad ditemukan ternyata masih ada handphone milik korban dan senjata tajam yang dibuang pelaku. Saat itu langsung diketahui kalau jasad adalah EN, mahasiswa pertanian di kampus terdekat. Pihak kepolisian pun langsung mengabari kabar ini kepada keluarga EN lewat telepon dan tak lama keluarga EN langsung ke Bangkalan. Dari permasalahan ini pihak kepolisian pun menelusuri siapa pelakunya, menginterogasi kawan-kawan EN dan menginterogasi teman kampus EN. Mendapat info dari sahabat EN sendiri, saat itu EN mengungkapkan kalau dirinya akan pergi dengan sang pacar. Bahkan masih menurut dari sahabat EN, terlihat beberapa waktu belakangan EN nampak sedang stres. Hingga akhirnya ada satu nama yang dicurigai, yaitu ternyata pacar EN sendiri, Maulid. Pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Maulid hingga akhirnya Maulid pun diamankan.
mencoba berbohong kepada pihak kepolisian, namun ternyata pihak kepolisian lebih pintar dan punya bukti. Ada video CCTV Maulid menjemput EN dan juga ternyata ada sidik jari di senjata tajam yang dibuang oleh Maulid. Maulid tak bisa mengelak lagi hingga akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya sendiri sudah jelas. Maulid mengaku dirinya malu akan lulus menjadi seorang ustadz, namun ternyata sang pacar hamil dan minta pertanggungjawaban. Belum siap menikah karena dirinya belum lulus, begitu juga dirinya malu oleh keluarga dan teman-temannya. Tak ingin bertanggung jawab apalagi menikahi, Maulid demi memilih menghabisi sang pacar EN. Diamankan terkait permasalahan ini, akhirnya Maulid pun mendapatkan beberapa kali persidangan dan divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari EN tak menyangka dan tak pernah tahu kalau di Bangkalan di tempat kampus EN sendiri, EN punya pacar, bahkan EN melakukan terlalu jauh hingga akhirnya hamil. Membawa jasad EN ke kampung halaman hingga akhirnya EN pun dimakamkan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.